Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke video yang kedua terkait dengan aplikasi eh, mikrobiologi di industri farmasi ya. Untuk yang P14 tidak ada tambahan. P15 ini sebetulnya eh, baru 80% yang saya sampaikan di tiap kelas, dan beda-beda ya, ada yang tentang vaksin, ada yang tentang rapid, jadi belum seragam semua. Maka ini 20%-nya saya lengkapi lagi di video kali ini. Intinya seperti itu. Nanti kita akan banyak membahas lebih ke yang kemarin teman-teman belum dapatkan secara utuh, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya seperti tentang peran mikrobiologi di bidang kesehatan ya, itu kita secara simpel aja terkait dengan pemahaman penyakit ya, pencegahan dan pengendalian infeksi, kemudian pemantauan kesehatan lingkungan ya, yang kemarin terkait dengan LT, angka lempeng total, itu biasa kita gunakan untuk pemantauan kesehatan untuk lingkungan air ya nanti, dan lain-lain ya. Kemudian untuk yang pemahaman penyakit, atau sebelumnya yang ini dulu, pencegahan dan pengendalian infeksi, pencegahan dan pengendalian infeksi ya, dimana seperti kita kembali lagi ke P13, maka dengan kita memahami adanya mikroorganisme yang resisten, kemudian bagaimana kita mengetahui ada suatu senyawa yang disebut dengan antiseptik dan antibiotik, maka kita bisa lakukan salah satu pengendalian dari mikroba, sehingga antara satu ruangan di rumah sakit contohnya ya, kemudian dengan yang lainnya tidak terjadi penularan ya. Atau kalau di dalam proses produksi kita biasa sebut dengan good manufacturing practice, yang salah satunya mencakup good hygiene practice, menjaga sanitasi dan higien dengan baik, dan lain-lain ya. Kemudian isolasi pasien dan pengujian kadar mikroba ruangan baik di industri maupun di rumah sakit, ini menjadi dasar supaya kita bisa mencegah dan mengendalikan adanya infeksi atau tidak, atau adanya cemaran mikroba atau tidak di ruangan, seperti itu. Kemudian untuk yang pemahaman penyakit ini biasanya kita lebih fokus di siklus hidup suatu mikroorganisme yang menyebabkan adanya sebab dari patofisiologi suatu penyakit ya. Intinya seperti itu. Untuk siklus hidup mungkin lebih ke ini ya nanti. Nah, ini tentang kontaminasi mikroba yang di setiap aspek produksi seperti fasilitas, peralatan, proses, material, utilities, dan personel, itu semuanya harus dikendalikan. Nah, ini sebetulnya hanya konsep saja. Nanti pengendaliannya seperti yang kemarin, seperti AKK, kemudian ALT ya. Terus kemudian nanti ada pengendalian-pengendalian lain terkait dengan ukuran partikel yang kemarin teman-teman sudah kita bahas ya, terkait dengan beberapa kelas dari suatu ruangan industri ya, yang mana A sampai C itu biasanya untuk sediaan steril dan D itu non steril. Oke. Kemudian pemantauannya juga kita memiliki pemantauan kemarin ya, terkait dengan kelas A sampai D, terkait dengan sampel udara, cawan papar, cawan kontak, dan sarung tangan, yang penjelasannya ada di sini ya. Udara yang ini, cawan papar yang ini, cawan kontak ini, cawan papar, cawan kontak ketika si media ini kita kontakkan ke permukaan suatu meja atau dinding atau dimanapun ya. Dan kemudian sarung tangan dengan 5 jari kita tempelkan sarung tangan kita, seperti itu ya. Ini adalah nilai yang harus dipenuhi ketika kita lakukan inkubasi selama jam tertentu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini keterangannya. Kemudian untuk yang AKK-ALT kita tidak perlu jelaskan lagi. Aflatoksin juga sudah, ini toksin dari suatu jamur yang kita sebut dengan Aspergillus flavus. Kemudian cemaran bakteri patogen jelas. Oke ya. Nah, terkait dengan siklus hidup yang tadi,
Oh sorry, ini sebetulnya bukan mikroorganisme, ini organisme parasit ya. Kalau mikroorganisme sebetulnya contoh Plasmodium malariae. Nah ini aja lah ya. Nah, ini yang menyebabkan malaria. Ini sebetulnya nggak pas contohnya yang ini ya, perlu saya ubah. Tapi intinya adalah ketika suatu mikroorganisme atau organisme apapun itu memiliki berbagai macam bentuk ya. Yang paling sederhana adalah bentuk ketika seksual, ketika dia berproliferasi, membelah diri ya, nanti memperbanyak diri, dan pada saat fase inilah sebetulnya mikroba itu paling mudah untuk dibasmi. Daripada yang kedua adalah pada saat bentuk spora, di mana fase dorman ini menyebabkan mikroba sangat sulit untuk dibasmi karena dia sudah membentuk dirinya agar terlindung dari lingkungan luar dan juga mengalami metabolisme basal yang sangat rendah seperti itu, sehingga lebih sulit dibasmi. Nah, fase-fase bentuk mikroba yang berbeda ini membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Atau kalau dalam yang kedua adalah pada saat fase di mana malaria ini, saya ini aja lah ya. Oke, contohnya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Malaria tuh nggak hanya eh, dia lagi di luar tubuh atau lagi dalam dalam kondisi seperti apa, hanya di cairan atau di air atau apa, enggak, tapi malaria itu yang suatu mikroorganisme kita sebut dengan Plasmodium malariae ya, itu memiliki siklus hidup di mana eh, atau yang lain banyak ya, malaria itu falciparum dan lain-lain, itu terkadang berada di dalam nyamuk ya sebagai vektor, terkadang dia nanti dilepaskan atau ini satu contohnya ini ya, mosquito takes a blood meal inject sporozoid. Jadi bentuk spora dari plasmodium tadi itu ketika nyamuk ini mengambil darah kita, nanti secara tidak sengaja pun akan sporanya masuk ke dalam tubuh kita ya, kemudian nanti masuk dan berkembang biak di sel hepar, liver ya, kemudian nanti akan terjadi perkembangan-perkembangan hingga masuk ke human blood ya, dari situ masuk ke peredaran darah dan kemudian mature membentuk banyak mikroorganisme seperti itu. Kemudian di saat yang lain juga terjadinya, yang kita langsung lanjut ke nomor 8, mosquito atau nyamuk itu juga yang memakan atau menghisap darah kita juga apa namanya menghisap plasmodium yang sudah dalam bentuk dewasa tadi ya, yang kemudian nanti dibawa juga oleh nyamuk ini ya, kemudian berkembang menjadi bentuk spora lagi hingga nanti masuk dan berpindah ke orang yang lain, mikroorganisme lain, dan itulah terjadi nanti akan penularan dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa fase-fasenya itu berbeda-beda. Mungkin suatu ketika seseorang itu baru terinfeksi ketika berada pada fase plasmodium itu masih dalam sel liver ya. Kemudian ada yang sudah dalam fase peredaran darah, atau mungkin kita ingin membasmi nyamuknya yang sedang membawa spora dari plasmodium tadi. Oleh karena itu, pembelajaran atau deteksi di mana ada infective stage yang I kiri itu ya, dan diagnostic stage itu menandakan bahwa kita bisa, oh kira-kira kapan kita bisa mendiagnosis atau kapan kita bisa mengcure atau menterapi penyakit malaria ini, pada fase apa targetnya, seperti itu ya. Apakah dengan menghilangkan nyamuknya atau dengan cara membasmi pada saat dia berada di aliran darah atau di sel liver, itu berbeda-beda. Tapi intinya adalah ketika kita mempelajari seluruh fase hidup dari suatu mikroorganisme ini, kita punya gambaran secara utuh dia tuh hidupnya seperti apa, sehingga kita bisa
lebih fokus lagi dalam melakukan eradikasi seperti itu ya. Kemudian ya, ini adalah tambahan yang kemarin ya, terkait dengan flashback untuk, sebentar saya lupa, fermentasi, terus GMO. Ini vaksin saya exclude ya, karena mungkin bahasanya agak terlalu berat, jadi enggak. Rapid test, saya lupa kemarin apalagi ya, bentar ya. Oh, indikator biologis. Oke, itu aja berarti. Satu lagi, indikator biologis. Nah, ini sebagian contoh pemanfaatan dari sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan terkait dengan aplikasi di bidang farmasi dan kesehatan ya, menggunakan prinsip mikrobiologi dan sebagian menggunakan prinsip biologi, atau khususnya biologi molekuler. Alhamdulillah. Oke, untuk flashback kita tidak perpanjang ya, karena kita sudah bahas terkait dengan prokariot dan eukariot, yang mana suatu eukariot itu memiliki inti sel nukleus dan suatu prokariot tidak memiliki inti sel. Seperti ini contoh dari prokariot ya, yang mana kita bisa langsung mengakses adanya material genetik dari mikroorganisme tersebut tanpa harus membuka nukleusnya ya. Dan kemudian kalau kita breakdown lagi, kalau yang ini adalah nukleus dari eukariot, dalam inti selnya itu terdapat suatu organisasi dari material genetik yang membentuk kromosom ya, dari yang dimulai dari DNA, kemudian DNA itu akan di packing dengan protein histone menjadi bentuk kayak yoyo gini ya. Nah, kemudian nanti dia akan terus berkumpul menjadi nukleosom, yang berkumpul lagi menjadi chromatin fiber, zat kromatin, terus kemudian berkonformasi kembali, terus hingga sampai menjadi suatu yang kita sebut dengan kromosom ya, seperti ini. Nah, untuk melakukan suatu modifikasi di bagian gen tertentu ya, maka kita harus membuka bagian dari kromosom ini, dibuka lagi menjadi dibuka sehingga sampai kita dapatkan satu strand DNA single double helix seperti ini ya. Oleh karena itu proses di mana terjadinya hal seperti ini itu cukup rumit pada proses eukariot ya. Berbeda halnya dengan yang prokariot, di mana sudah terpaparkan material genetiknya di sitoplasma, sehingga untuk mengakses material genetik dari organisme prokariot itu relatif jauh lebih mudah seperti itu ya. Nah, untuk DNA dan komponennya, ini hanya flashback lagi ya. Kita lihat bahwa suatu DNA yang versi seperti ini ya, ini yang DNA ini kita buka strukturnya, kemudian kita nanti akan dapatkan dari tiap DNA itu tersusun atas basa nitrogen yang saling berpasangan antara A dengan T, antara C dengan G ya, sitosin, guanin, adenin, sama timin ya. Perbedaannya adalah ketika pada RNA nanti kita akan jumpai yang disebut dengan urasil seperti itu. Oke, ini adalah secara umum material genetik ya. Dan kemudian kita lanjut ke ekspresi gen. Sebetulnya kemarin sudah kita bahas ya, terkait dengan transkripsi dan translasi. Intinya adalah dogma sentral biologi molekuler ya. Kalau sedikit kurang kita bahas ulang sedikit ya, kalau kemarin masih belum jelas, yaitu dogma sentral intinya adalah bagaimana kita membuat asam amino, yang asam amino ini nanti poliasam amino itu atau polipeptida kita sebut dengan protein. Nah, protein itu
sangat penting untuk dibuat di tubuh kita. Karena apa? Karena protein adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi zat utama pembangun untuk metabolisme bagi tubuh kita. Seperti contohnya GABA, ya, ada hormon insulin, ada antibodi, sitoskeleton, ya, lipoprotein di bagian proteinnya ini untuk menstabilkan lipid, ya, kemudian ada reseptor. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari banyak contoh lainnya dari suatu polipeptida. Ya, termasuk di dalam sel ada yang disebut dengan ribosom yang nantinya fungsinya untuk ekspresi, itu juga merupakan suatu protein. Ya, banyak sekali ya. Nah, kemudian yang dinamakan dengan dogma sentral biologi molekuler, di mana kita memiliki suatu DNA yang nantinya akan ditranskripsikan. Ibaratkan ini adalah bahasa resep, ya. Contohnya R PCT nomor X S3D D1 PC. Nah, kalau orang lihat bahasa kayak gini kan nggak mudeng ya. Tapi kalau kita sebagai farmasis kan mudeng ya, resepkan atau sediakan paracetamol 10, tandai 3 kali sehari 1 tablet poskoenam setelah makan. Nah, ini kita nggak tahu, maka perlu ditranskrip menjadi bahasa yang dipahami oleh orang lain ya. Atau kalau di mRNA-nya ini adalah transkrip dari si dokter ya. Tetapi di sini adalah bank obatnya. Nah, dokter nantinya akan meresepkan, membuat transkrip berupa mRNA yang isinya adalah R bla 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 PCT sekian. Kemudian oleh apoteker nanti akan diubah menjadi tablet paracetamol 3 kali 1 setelah makan. Nah, disinilah mRNA itu diterjemahkan menjadi protein. Dari DNA ditranskripsi menjadi RNA, kemudian protein, kemudian nanti akan menjadi fenotip ketika diminum menjadi penurun panas. Contohnya seperti itu gampangannya ya. Untuk memahami dari DNA, kenapa ada DNA, RNA, yang ini mRNA ya, kemudian protein dan fenotipnya. Ya. Lalu pertanyaan kedua, untuk contohnya di sini adalah protein yang berfungsi untuk kesehatan mata ya, yang ini. Maka protein ini dikode oleh mRNA. mRNA ini yang mengkode protein untuk mata tadi itu dikode oleh DNA sebanyak apa? Ya. Ibaratkan ini adalah satu seluruh DNA yang ada di tubuh kita, maka hanya bagian tertentu dari DNA yang sebetulnya mengkode mRNA yang nantinya akan menjadi protein tertentu. Nah, bagian inilah dari sebagian urutan sequence DNA kita yang kita sebut dengan gen. Maka ketika gen urutan tertentu dari basa nitrogen ini ditranskrip, translation menjadi protein yang berfungsi untuk mata, misalnya untuk kesehatan mata, maka proses inilah yang kita sebut dengan ekspresi gen, karena dari gen ini diekspresikan menjadi protein. Oke ya. Nah, itulah fungsi dari kita mempelajari biologi molekuler. Ya. Nah, penjelasannya adalah seperti ini ya. Oke, ada resep, kemudian ada dokter, di sini ada apoteker, di sini ada obat-obatan, contohnya apapun itu yang untuk manusia. Ya. Nah, yang harus dipahami dari keseluruhan ini adalah terkait dengan gen, yaitu salah satu bagian dengan basa urutan basa nitrogen tertentu yang mengkode
protein tertentu. Ya kalau definisinya saya nggak tahu detailnya ya, tapi intinya gen itu seperti ini ya, urutan basa nitrogen tertentu, sequence yang mengkode protein tertentu. Kalau kita di sini nemu gen insulin, ya nanti proteinnya protein insulin. Ya, kemudian nanti yang diekspresikan di sini, contohnya di sini ada gen adrenalin. Ya di sini nanti proteinnya adrenalin. Ya, dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Nah, gen insulin mungkin di sebelah sini, gen adrenalin di sebelah sini. Gen-gen yang lain terkait dengan reseptor, terkait dengan lipoprotein, protein dan lain-lain itu bisa lokasinya berbeda-beda antara satu gen dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi dengan gen-gen yang lokasinya berbeda-beda dengan sequence yang berbeda-beda menyebabkan kita punya banyak mRNA yang bisa dihasilkan, yang menghasilkan banyak protein yang berbeda-beda, sehingga fenotipnya bagi tubuh kita akan menjadi banyak gitu ya, saling berkesinambungan, bisa menjadi insulin, lipoprotein, sitoskeleton, antibodi dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, ini diagram skematiknya adalah seperti ini. Oke ya, nah inilah dogma sentral mikrobiologi yang mendasari adanya suatu gen. Intinya adalah kita nanti tahu ada gen yang menyandi suatu protein. Kalau gen di sini adalah gen insulin, maka kalau gen di sini adalah gen insulin, maka proteinnya juga insulin. Seperti inilah. Maka nanti kita tahu gen apa yang menyandi insulin, kemudian kita ambil, kemudian kita masukkan ke bakteri. Nah, inilah yang kita sebut dengan DNA. Contohnya rekombinan, nanti ada di belakang. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan microbial growth curve atau kurva pertumbuhan mikroba. Ini tidak saya bahas ya, karena sudah berkali-kali dibahas. Intinya adalah ada fase lag, exponential, stationary, dan dead, dimana ini adalah fase adaptasi dari mikroba. Kemudian nanti ketika sudah beradaptasi, maka mikroba akan membelah dengan cepat karena di situ ada nutrisi dan sebagainya, sehingga setelah ada nutrisi, maka lama-kelamaan nutrisi akan habis, akan dijumpai fase pertumbuhan yang stagnan atau stasioner. Dan kemudian ketika ketoksikan atau sampah-sampah di situ semakin banyak, maka ada sebagian mikroba yang mengalami kematian karena sudah terjadi seleksi. Nah, pada saat inilah yang paling penting kita mengetahui adalah stationary phase, di mana disinilah metabolit sekunder dihasilkan maksimal. Ya, seperti itu. Seperti ini ya, dimana fasenya sudah memasuki stasioner. Ya, nanti teman-teman bisa sambil dibaca di PPT. Kemudian indikator biologis ya, di sini yang kita gunakan basicnya adalah terkait dengan kurva pertumbuhan dan sifat mikroorganisme, di mana kita memiliki informasi pada suhu berapa suatu mikroorganisme yang biasanya sudah dalam bentuk spora ya, itu bisa dibunuh pada suhu kesekian 121 derajat Celcius. Contohnya seperti itu ya, sebagai contoh. Nah, kita nemu nih ternyata untuk Bacillus nih, Thermophilus ya, itu memiliki suhu ketahanan hingga 121 derajat Celcius. Kemudian atau Clostridium sporogenes ini
kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Oke, bentar, sorry. Kita masukin ya seperti ini. Kemudian di wadah tersebut juga, ini di sini ya, masukin ke dinding-dinding, misalkan di sini ya, ini spora. Kemudian di wadah itu juga kita tambahkan suatu media. Seperti ini. Nah, kemudian kita kemas menjadi satu kit yang disebut dengan kit untuk indikator biologis. Yang ini media, yang ini spora. Oke ya. Nah, indikator ini nantinya akan kita masukkan ke dalam oven bersama dengan proses sterilisasi. Sterilisasi bersama yang lain ya, kayak sterilisasi obat atau alat-alat ya. Kemudian ini nanti akan kita sterilisasi, contohnya autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, jika autoclave itu sampai ke suhu 121 derajat Celcius atau opsi 2 hanya 110 derajat Celcius ya, autoclave alatnya tuh cuma bisa sampai sini suhunya, atau terdapat spot-spot tertentu karena ruangan untuk autoclave itu lebar juga yang hanya mengalami paparan 110 derajat Celcius, maka yang terjadi adalah yang 121 derajat Celcius ya, nantinya spora itu tidak akan tumbuh, tetapi yang 110 derajat Celcius maka spora dari bakteri itu masih akan tetap tahan karena pemanasannya kurang, sehingga sporanya masih hidup. Kalau sporanya udah mati maka akan terjadi no change of color, sehingga kalau yang belum mati dia hidup maka akan terjadi change of color. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita kembali ke sini, setelah dilakukan suatu autoclave tadi sterilisasi, maka kita lihat ke sini, kita akan patahkan bagian tengah sini sehingga nantinya media ini akan mengalir, membasahi dan bersatu dengan spora bakteri tadi seperti ini ya. Nah, ketika spora bakteri dan merah aja ya, spora bakteri dan media bercampur, maka terjadilah yang kita sebut tadi dengan kurva pertumbuhan, di mana bakteri akan mengalami fase pertama lak, kemudian nanti akan berubah menjadi fase seksual dan kemudian membelah menjadi banyak, memakan nutrisi dan kemudian menghasilkan metabolit sekunder ataupun metabolit lain-lain hasil metabolisme. Maka dari yang tadinya biru ya, dengan media tertentu kita kondisikan hasil dari metabolismenya akan menjadi berwarna kuning. Nah, kuning ini adalah tanda kalau bakteri di situ masih hidup dan memproduksi senyawa samping yang berwarna kuning atau merubah warna biru tadi menjadi warna kuning. Ini berarti masih hidup. Kalau bakterinya masih hidup artinya sterilisasinya gagal. Nah, kalau sterilisasi berhasil, bentuknya akan tetap berwarna mau ditunggu berapa lama pun bentuknya akan tetap berwarna biru karena media ini tidak akan berubah karena spora-spora yang ada di sini semua sudah mati, sehingga medianya akan tetap berwarna biru seperti ini ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa di sini yang berwarna kuning menandakan it shall be found on the autoclave control, di mana change of color indicates growth.
pertumbuhan, sedangkan yang no change of color artinya ya di sini sudah mati. Ini harusnya pass ya. Oke, seperti ini. Nah, prinsip inilah yang digunakan untuk mendeteksi atau menvalidasi apakah metode sterilisasi kita sudah betul valid atau tidak. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan rapid test. Nah, rapid test ini menggunakan konsep di mana seperti yang P13 ya, antibody yang ada di dalam tubuh kita itu akan mendeteksi secara spesifik antigen dari mikroorganisme tertentu. Biasanya adalah surface proteinnya yang ini ya. Nah, inilah kita sebut nanti dengan antigen yang akan secara spesifik dideteksi oleh antibody. Sehingga konsep dari antigen dan antibody yang spesifik akan berikatan kita gunakan untuk rapid test seperti itu ya. Nah, ketika kita perbesar interaksi antara antigen dan antibody, maka interaksinya adalah seperti yang di bawah ini. Ini permukaan sel, ini adalah spike protein yang ada di luaran mikroorganisme, dan kemudian ini antibodinya yang akan secara spesifik berikatan. Ya, ibaratkan ada antibodi A bentuknya seperti ini ya, maka antigen yang cocok adalah yang bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya nanti seperti ini, maka antibodi tersebut tidak akan cocok ya. Nah, konsep spesifik interaksi antara antigen dan antibodi inilah yang kita terjemahkan lagi dan aplikasikan ke dalam rapid test, di mana kita melakukan produksi suatu antibodi yang hanya akan mendeteksi, di sini contohnya misal HCG yang kemarin untuk orang hamil ya. Maka ketika kita masukkan sampel ke sini, sampel nanti akan mengalir ya, kemudian nanti antibodi yang akan menangkap HCG tadi akan mengalami interaksi di sini sehingga menimbulkan garis ya. Kemudian selanjutnya ada antibody control yang nantinya untuk memvalidasi apakah antibody yang ada di sini awalnya tadi itu terelusi atau tidak, sehingga akan muncullah garis juga di sisi yang kedua. Yang pertama adalah untuk plus atau negatifnya, yang kedua adalah untuk validitasnya. Seperti ini ya. Nah, konsep di mana interaksi antigen dan antibodi terjadi di keduanya. Perbedaannya adalah yang pertama adalah terkait dengan antigen dari suatu hormon HCG, atau kalau virus mungkin nanti virus SARS-CoV-19. Kalau yang kedua adalah antigen untuk antibodinya tuh yang tadi jalan atau enggak, karena bisa jadi antigennya sudah rusak sehingga antibodinya tidak sudah rusak, sehingga ketika kita buat antibodi yang kedua yang nantinya berinteraksi secara spesifik, ini enggak akan terjadi ikatan, maka garis di sini tidak ada menandakan kit ini sudah usang atau ED ya. Tetapi kalau garisnya masih ada, maka kita bisa katakan bahwa yang terjadi di garis pertama ini adalah valid. Kalau dia negatif berarti tidak ada antigen spesifik, artinya tidak ada virus SARS-CoV atau orang tersebut tidak hamil. Kalau positif berarti positif ada ya, seperti itu. Nah, ini spesifik lebih detail lagi ya terkait dengan sampel, kemudian nanti sampel akan membawa antibodinya ya, kemudian nanti ada dua test line dan control line seperti itu. Yang mana test line ini dia akan membawa antibody spesifiknya ya, kemudian yang kedua adalah kontrol dari antibody tadi apakah ada atau tidak. Kalau untuk yang ED maka biasanya antibodinya sudah tidak aktif
Tapi kalau yang masih bagus, maka antibodi ini masih ada, sehingga validitasnya itu ngeceknya adalah yang sini, kontrol line atau validitas, seperti itu ya. Oke, hasilnya adalah seperti yang ini. Yang kontrol, kalau muncul garisnya itu berarti tesnya valid. Nah, yang positif adalah yang pertama itu, kalau dia muncul garis jelas positif, atau tipis-tipis juga positif tapi lemah. Kalau tidak ada garis berarti negatif, karena di sini kita katakan dia tidak ada antibodi yang tidak ada antigen yang diikat antibodi. Antigen spesifik, antigen apa? Bisa antigen SARS-CoV, bisa antigen tadi HCG, bisa lain-lain, tergantung kita mau bikin metode yang seperti apa, desain yang seperti apa, seperti itu ya. Oke, ini adalah rapid test yang basicnya dipakai adalah terkait dengan adanya antigen dan antibodi interaksinya, seperti ini. Oke, kemudian fermentasi gampang saja, terkait dengan bagaimana kita merubah adanya sumber gula, biasanya glukosa, menjadi sumber-sumber yang lain ya, bisa etanol atau asam laktat ya, nanti dengan menggunakan mikroba tertentu. Nah, mikroba apa? Biasanya kita pakai untuk asam laktat itu kita pakai contohnya lactobacillus kayak Yakult itu ya. Kemudian asam asetat ya, acetobacter ya, cuka. Kemudian yang alkohol itu S. cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae, kayak bikin wine dan lain-lain ya. Nah, perbedaan mikroorganisme itu menyebabkan perbedaan hasil yang di metabolisme ya, antara yang ini lactobacillus asam laktat, acetobacter itu asam asetat, dan Saccharomyces dia memproduksi alkohol. Sehingga kalau kita lihat dari diagram skematiknya, maka dari satu karbohidrat, kalau teman-teman pengen bikin asam cuka, ya pakailah mikroorganisme yang sesuai. Yang sesuai yang apa? Kita lihat yang tadi itu asam cuka yang mana nih? Tuh, yang ini ya, acetobacter. Kemudian kalau yang mau alkohol yang mana? Ya, silakan nanti dicari sendiri mikroorganismenya ya, atau asam laktat ya. Kayak lactobacillus tadi ya. Lactobacillus casei shirotastren yang paling itu terkenal ya, kayak Yakult dan lain-lain. Cuma beda di bakterinya atau yeast, atau nanti intinya mikroorganisme, tapi sumbernya sama, bakterinya beda, nanti akan menghasilkan produk yang berbeda. Nah, inilah konsep dari fermentasi. Lalu fermentasi itu kan dibusuk dalam tanda kutip kan ya. Lalu kenapa sesuatu yang semakin dibusukkan semakin tercemar oleh mikroorganisme itu kok aman? Kan di sini ada mikrobanya. Nah, jawabannya adalah kita lihat yang kanan, di mana seiring berjalannya waktu ya, kita lihat di sini ada sumber gula, sumber nitrogen, sumber gula itu di sini sumber karbon juga ya. Nah, kemudian ada diversity, atau di situ ada banyak jenis mikroba ya, seperti ini. Tapi kita masukkan banyak di situ mikroba yang spesifik kadarnya, sehingga nantinya antara satu mikroba dengan yang lain itu akan saling berkompetisi hingga sampai satu jenis plus minus satu jenis, walaupun ada mikroba lain tapi kadarnya sangat kecil ya, seperti ini, tapi hanya satu jenis mikroba yang akan mendominasi. Contohnya kalau kita pakai lactobacillus ya, nanti yang di sini hampir semuanya lactobacillus shirotastren ya, lactobacillus casei atau apa, atau lactobacillus bulgaricus dan lain-lain. Ini bukan yang ini ya, ini yang ini maksudnya. Oke,
Nah, yang ini apa, yang ijo-ijo ini ya bakteri lain, cuma karena kadarnya kecil ya, eh, nanti akan cepat dibasmi oleh tubuh kita ketika kita konsumsi. Nah, bakteri-bakteri lain yang contohnya di sini itu memproduksi asam laktat itu aman bagi tubuh, memang sudah terbukti aman, sehingga kita hanya membiarkan satu jenis ini yang nantinya akan menguasai diversity tadi, sehingga hanya satu ini yang terkandung, bukan hanya satu, almost hanya satu yang terkandung dalam produk fermentasi kita, dengan hasil akhirnya adalah asam laktat. Nah, inilah yang terkandung di dalam Cimory, Yakult. Di sini tuh ada bakteri. Cuma hampir seluruhnya itu terdiri atas satu jenis, yang satu jenis bakteri tersebut itu aman bagi tubuh kita, nggak menyebabkan sakit. Seperti itu ya. Dengan bonus di sini sudah gulanya sudah berubah menjadi asam laktat. Ya, atau apapun itu, atau wine atau apa, di sini ada bakteri tapi aman bagi tubuh kita. Oke, seperti itu ya. Nah, itu adalah konsep dari fermentasi. Kemudian terakhir adalah produksi insulin via DNA rekombinan, yang vaksin tidak saya masukkan karena ini cukup ribet. Jadi nanti teman-teman yang biasa aja lah ya terkait dengan insulin. Nah, untuk memahami adanya insulin dan DNA rekombinan yang sudah kita bahas kemarin, intinya adalah kita harus tahu material genetik, kemudian dogma sentral, termasuk di sini kita harus tahu gen, apa itu gen, kemudian kurva pertumbuhan mikroba. Nah, ini adalah 3 dari banyak hal yang harus diketahui teman-teman untuk membahas terkait dengan produksi insulin. Kenapa biasanya kita punya suatu bakteri yang dipaksa dalam tanda kutip untuk memproduksi insulin, tapi caranya dengan modifikasi DNA dari virus tersebut. Simpelnya adalah kita masuk ke pembahasan ini, bahwa sebetulnya tubuh kita manusia atau sebagian mamalia itu sebetulnya bisa memproduksi insulin ya, yang diproduksi di pankreas. Di pankreas itu nanti di sel beta pankreasnya ya. Sel beta ini ketika kita berbesar, di dalam sel beta itu memiliki gen insulin ya, yang kita flashback lagi, dimana kalau ada satu DNA yang panjang seperti ini ya, maka hanya sebagian kecil yang dia merupakan suatu gen yang menjadi, di sini contohnya gen insulin. Nah, gen insulin inilah yang terkandung dalam sel beta pankreas yang menyebabkan sel beta pankreas kita bisa mensekresikan atau memproduksi insulin, kemudian disirkulasikan ke dalam tubuh untuk fungsinya insulin. Nah, pertanyaannya, di dalam mikroba itu ada tidak gen insulin? Ternyata tidak ada. Tidak ada gen insulin, maka tidak ada insulin yang diproduksi. Nah, sekarang kita punya 2 macam kasus. Yang pertama adalah kita punya mamalia tapi bisa produksi insulin, cuma ribet untuk menumbuhkan dan sebagainya, ribet. Yang kedua, kita punya bakteri tapi nggak punya gen insulin. Maka jalan tengahnya adalah kita ambil gen insulin yang ada di mamalia ini, kita masukkan ke dalam bakteri, sehingga bakteri ini bisa memproduksi insulin. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan DNA recombination. Ketika kita tahu bahwa di dalam kromosom kita mengandung gen insulin, kita sudah tahu lokasinya dan kita sudah buat gennya. Ini kita belum bisa buat, yang bisa buat di luar negeri ya. Kemudian kita masukkan urutan gen insulin ini ya. Di sisi sininya adalah gen insulin ya. Ini kita punya plasmid dari Escherichia coli, dari bakteri. Kita bongkar plasmidnya, kita bongkar
gen insulinnya, sehingga kita sekarang punya plasmid E. coli yang terbuka dan gen insulin yang sudah merupakan gen insulin saja. Nah, kita sisipkan di antara plasmid E. coli, kemudian kita sambungkan lagi dengan DNA ligase. Nantinya kita dapatkan plasmid E. coli yang memiliki gen insulin. Nah, kalau sudah dapat plasmid ini, kita memiliki DNA recombination tadi, kita sebut sebagai suatu plasmid rekombinan. Ya, ini adalah perpanjangan dari yang atas tadi ke bawah ya. Oke. Nah, insulin gen dari human cell dan plasmid dari bakteri kita gabungkan menjadi plasmid rekombinan yang mengandung gen insulin, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam bakteri, sehingga bakteri ini kita sebut dengan bakteri transgenik, ya, atau bakteri rekombinan. Nah, kemudian bakteri ini kita kulturkan. Setelah dikulturkan, kapan waktu yang tepat untuk memanen insulin? Maka kita harus belajar terkait dengan kurva pertumbuhan. Nah, maka pada saat apa yang waktu yang tepat untuk panen? Nah, itu teman-teman nanti silakan simpulkan sendiri ya. Nah, ketika sudah selesai, maka kita lakukan ekstraksi insulin dari kultur sel tadi, karena di dalam sini sel-sel tadi sekarang akan memproduksi insulin. Nah, insulin inilah yang nantinya akan kita ekstrak menjadi ekstrak insulin seperti ini. Oke ya, itu. Nah, ini diagram skematiknya. Teman bisa simak yang ini. Oke, itu saja untuk GMO. Secara umum sama, intinya kita ingin memodifikasi organisme secara genetik. Yang pertama tadi terkait dengan DNA rekombinan, yang kedua ini sama, kita memiliki DNA rekombinan, cuma dalam memasukkannya itu ada berbagai macam cara, tapi yang ini kita spesifikkan, biasanya kita pakai bantuan Agrobacterium tumefaciens kalau nggak salah, nanti di bawah ya. Nah, bakteri ini itu sebetulnya secara umum dia punya kecenderungan untuk menginfeksi bagian akar dari tumbuhan. Nah, setelah menginfeksi, bakteri ini itu cenderung senang untuk mendonorkan atau dia ngasih plasmidnya ke sel target, sehingga menginfeksi akar dari tumbuhan tersebut, sehingga plasmid yang ada oleh Agrobacterium ini nantinya akan ditransfer ke suatu tanaman target secara alamiah, jadi bukan dengan cara paksa seperti yang awal ini. Kita tidak detailkan, nanti teman-teman di sini akan dapat pas mata kuliah biotek ya, nanti mbok kebanyakan materinya. Intinya adalah proses pemindahannya itu ada metodenya sendiri. Nah, salah satunya adalah yang paling umum adalah dengan cara memasukkan ke dalam Agrobacterium tumefaciens ini ya. Kemudian sama persis seperti hal tadi, contohnya adalah untuk yang golden rice ini ya, dimana kita masukkan prekursor vitamin E ya, beta karoten, supaya yang beras hasilnya di sini tidak ada beta karoten, sekarang berasnya mengandung beta karoten. Oleh karena itu kita sisipkan gen beta karoten ke dalam sini ya. Hasilnya adalah golden rice. Nah, caranya adalah kita punya plasmid tadi, kita masukkan ke tumefaciens ya, Agrobacterium tumefaciens. Maka plasmid ini nantinya secara alamiah akan dimasukkan ke sel tanaman dari si Agrobacterium. Nah, ketika kita masukkan ke sel tanaman yang masih berupa embrio, maka nanti harapannya adalah skematiknya seperti ini. Oh, ini terakhir ya, dari
gen tadi, kemudian kita masukkan ke dalam plasmid. Ini gen beta karoten. Sekarang kita punya plasmid yang mengandung beta karoten, kita masukkan ke agrobakterium ya, kemudian kita nanti masukkan ke embrio dari yang nanti akan menjadi padi, sehingga padi ini embrionya sekarang memiliki gen untuk menyandi beta karoten, sehingga setelahnya nanti akan diproduksilah tanaman padi varietas yang mengandung beta karoten seperti ini. Nanti kalau panen hasilnya seperti apa? Ya hasilnya kayak tadi, yang ini bedanya ya, yang kiri belum diinfeksi, yang kanan sudah diinfeksi ya. Ini before, yang ini after, yang sini seperti itu ya. Mungkin itu yang perlu kita tambahkan lagi. GMO ini juga nanti teman-teman belajar tentang material genetik, kemudian dogma sentral dan lain-lain ya, tapi intinya dua ini. Oke. Nah, itulah aspek-aspek keseluruhan tadi yang sudah kita bahas yang mendasari aplikasi di bidang farmasi dan kesehatan. Semoga bermanfaat. Materinya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.